Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga rezeki kalian berlimpah dan semoga semua yang kalian kerjakan mendapatkan kelancaran. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang terbaring sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Akihabara, yang oleh penduduk lokal sering disebut dengan nama Akiba, adalah sebuah distrik yang penuh warna di kota Tokyo, ibu kota negara Jepang. Akibahara terkenal sebagai pusat produk elektronik dan budaya pop di Jepang, termasuk anime dan manga. Selain menjadi surga bagi penggemar anime dan manga, Akihabara juga memiliki tradisi unik yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, yaitu mimikaki. Mimikaki adalah tradisi membersihkan telinga yang menjadi layanan populer bagi warga lokal maupun wisatawan. Biasanya, tamu atau pelanggan akan dibawa ke sebuah ruangan kecil, lalu dipersilahkan untuk berbaring di atas tikar tatami, sementara bagian kepala pelanggan diposisikan bersandar di pangkuan terapis mimikaki yang mengenakan pakaian yukata, salah satu pakaian tradisional Jepang. Terapis kemudian melakukan serangkaian tahapan pembersihan telinga, dan tak jarang, salon-salon mimikaki juga menawarkan layanan lain, misalnya pijat. Selama sesi berlangsung, pelanggan biasanya akan ngobrol dengan terapis, diiringi alunan musik yang menenangkan dan aromaterapi yang bisa membuat pelanggan merasa lebih rileks. Sebagai info saja, satu sesi mimikaki berdurasi 30 menit biasanya akan dikenakan biaya sebesar 3.200 yen, dan untuk sesi selama 1 jam, salon mimikaki biasanya menetapkan tarif sebesar 5.200 yen. Tarif tersebut belum termasuk biaya layanan ekstra, dan apabila pelanggan secara khusus memilih terapis, maka pihak salon akan menagih biaya tambahan lagi. Tarif tersebut juga hanya untuk layanan mimikaki saja, tidak ada layanan plus-plusnya sama sekali. Kalaupun ada, hal itu sudah melenceng dari bisnis asli salon mimikaki yang sebenarnya. Karakter utama dalam cerita hari ini bernama Ejiri Miho. Lahir pada tahun 1988 dan menjadi bungsu dari 2 bersaudara, Miho tumbuh besar di keluarga yang sederhana. Saking sederhananya, sampai Miho dan kakaknya dewasa, orang tua mereka masih belum bisa membeli sebuah rumah, dan masih menumpang hidup dengan kakek nenek dari pihak ayah. Walaupun Miho termasuk murid yang pintar di bangku sekolah, dia terpaksa mengubur mimpinya untuk bisa menempuh pendidikan di universitas setelah lulus SMA, demi bisa membantu keuangan keluarga. Miho awalnya bekerja sebagai promotor atau SPG di sebuah restoran dimsum, namun karena pekerjaan itu mengharuskannya berdiri di depan restoran nyaris sepanjang hari, Miho menyerah dan menerima tawaran untuk mengikuti pelatihan untuk menjadi terapis di sebuah salon mimikaki di distrik Akibahara. Di awal bulan Januari tahun 2008, setelah menyelesaikan pelatihannya, Miho mulai bekerja sebagai terapis mimikaki. Miho sangat terampil dan selalu bersemangat menjalani pekerjaan barunya ini sepenuh hati. Walaupun wajah dan fisiknya biasa-biasa saja, Miho ternyata bisa menarik hati para pelanggan selama sesi mimikaki. Para pelanggan puas dan memuji sikap dan layanan Miho. Seiring berjalannya waktu, beberapa pelanggan menjadi pelanggan tetap, dan secara khusus meminta Miho untuk melayani mereka. Sebagai info, dalam melakukan pekerjaannya, Miho tidak menggunakan nama aslinya, melainkan menggunakan nama samaran Marina. Tak butuh waktu lama, Miho alias Marina menjadi terapis nomor 1 di salon tersebut, dengan penghasilan bulanan sekitar 680.000 yen, atau sekitar 70 juta kalau dirupiahkan, nominal pendapatan yang sangat tinggi untuk standar lulusan SMA. Kepopuleran Miho bahkan sempat membuatnya diundang tampil di acara TV, di mana Miho diminta untuk menjelaskan profesinya yang unik. Akan tetapi, di luar semua aspek positif tersebut, sebuah tragedi menimpa Miho, justru di saat hidup dan karirnya sedang menanjak naik. Suatu hari di bulan Februari tahun 2008, seorang pria 40 tahun yang bernama Hayashi Koji berseluncur di dunia maya dan melihat iklan salon mimikaki dengan rating yang tinggi di Akibahara. Merasa penasaran, Koji memutuskan untuk memesan layanan di salon tersebut dengan menggunakan nama samaran Yoshikawa. Koji sejatinya tinggal di prefektur Chiba yang berjarak sejauh 40 km dari Akihabara, yang bisa ditempuh sekitar 1 jam 15 menit menggunakan moda transportasi kereta api. Saat dia sedang libur kerja, Koji pergi ke Akihabara dan mendatangi salon mimikaki tempat Miho bekerja. Koji mengambil sesi mimikaki selama 1 jam,
dan kebetulan terapis yang melayaninya saat itu adalah Miho alias Marina. Koji adalah alumnus sekolah kejuruan yang mengkhususkan keterampilan dalam pekerjaan listrik. Setelah lulus, dia bekerja sebagai teknisi di perusahaan distributor peralatan listrik. Kepribadiannya sangat tertutup, tapi dia dikenal sebagai karyawan yang rajin dan cekatan. Berbeda dengan rekan-rekannya yang sering nongkrong dan mencari hiburan setelah pulang kerja, Koji lebih senang langsung pulang ke rumah untuk beristirahat. Kalaupun dia tidak bisa menghindar untuk menghadiri sebuah pesta atau jamuan, Koji biasanya akan duduk di sudut meja sambil menyeruput es teh manis, karena Koji tidak suka minum alkohol, atau lebih tepatnya tidak bisa minum alkohol karena kondisi fisiknya. Di usia 26 tahun, Koji didiagnosa memiliki gangguan pada jaringan ikat, yang gejalanya meliputi ruam-ruam, demam tinggi tanpa sebab, pembengkakan sendi dan nyeri pada otot. Setelah menjalani perawatan selama beberapa waktu, kondisi Koji pun membaik, tapi tidak menutup kemungkinan penyakitnya itu akan kambuh lagi. Sejak momen pertama melihat Miho, Koji langsung terpesona atas kecantikan Miho yang sederhana. Koji terpikat dengan senyum Miho yang manis dan make-up-nya yang tipis. Sesi mimikaki selama 1 jam bersama Miho meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi Koji. Alhasil seminggu kemudian, dia mendatangi lagi salon tersebut dan membayar biaya tambahan agar bisa dilayani oleh Miho lagi. Koji adalah pria lajang dengan finansial dan penghasilan yang mapan. Di luar pekerjaan, interaksi sosialnya sangat terbatas, atau bisa dibilang nyaris tidak ada sama sekali. Sifatnya yang pemalu, membuat Koji sulit bergaul, apalagi mencoba untuk menjalin hubungan romantis dengan seorang gadis. Sepulang kerja, biasanya Koji menghabiskan waktu dengan bermain game, berselancar di dunia maya, juga nonton TV atau DVD. Kini setelah dia merasakan pengalaman yang menyenangkan disentuh dan dibelai oleh Miho alias Marina di salon mimikaki, Koji merasa punya semangat baru dalam hidupnya. Sesi kunjungan ke salon mimikaki yang awalnya hanya seminggu sekali, kini berganti menjadi 3 kali dalam seminggu. Setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, Koji bolak-balik dari tempat tinggalnya ke distrik Akihabara khusus untuk memesan layanan mimikaki, dan untuk bertemu dengan Miho alias Marina. Sesi mimikaki yang Koji pesan tak hanya bertambah dalam jumlah hari, tapi juga meningkat dalam hal kuantitas durasi waktu. Awalnya dia memilih sesi 1 jam, lama-kelamaan dia mulai rutin memilih sesi 2 jam bahkan 3 jam, dan tentunya dengan permintaan khusus agar dia dilayani oleh Miho. Proses pembersihan telinga sebenarnya hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit, sedangkan Koji memilih sesi dengan durasi berjam-jam selama 3 kali dalam seminggu. Pastinya sudah tidak ada lagi kotoran yang perlu dibersihkan oleh Miho. Pembersihan telinga dianjurkan tidak boleh lebih dari 1 kali seminggu, karena kalau terlalu berlebihan, bisa beresiko menyebabkan iritasi atau infeksi terhadap lubang telinga. Sudah sangat jelas kalau niat Koji datang ke salon mimikaki tidak hanya untuk membersihkan telinganya, tapi semata-mata, karena dia sudah terlalu candu dengan pelayanan Miho yang lembut dan telaten. Miho pun sejatinya sadar akan situasi itu, namun baginya, selama Koji tidak macam-macam, dia harus tetap profesional dan harus menerima bookingan mimikaki dari pria tersebut. Alhasil pada akhirnya, sesi mimikaki antara Miho dan Koji lebih banyak dihabiskan dengan ngobrol, main game, nonton DVD, dan menikmati camilan bersama. Saking nyamannya bersama Miho, Koji pernah menghabiskan waktu selama 8 jam untuk 1 sesi mimikaki. Rata-rata, Koji menghabiskan uang sebesar 10.000 yen per hari untuk setiap kunjungannya ke salon mimikaki, atau sekitar 12 juta per bulan, hanya untuk modus supaya bisa menghabiskan waktu bersama Miho. Tanggal 15 Juli tahun 2008 adalah hari Selasa dan bertepatan dengan hari ulang tahun Miho yang ke-20. Koji seharusnya berada di kantor, tapi dia memutuskan untuk mengambil cuti 1 hari. Hari itu Koji mengenakan setelan yang rapih dan menyiapkan kado ulang tahun untuk Miho. Lalu dia berangkat ke Akihabara. Kunjungan Koji kali ini di luar kebiasaannya yang suka datang di akhir pekan. Dengan sabar Koji berdiri di depan salon, ketika Miho muncul, gadis itu kaget dan spontan berlari menghindar. Sesuai peraturan salon dan berdasarkan pengalaman pribadinya, Miho tidak ingin berinteraksi dengan pelanggan di luar salon. Apalagi Miho pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan saat bertemu dengan salah satu klien yang pernah melecehkannya. Miho segera melapor ke manajernya dan minta tolong agar pelanggan yang satu itu diberi penjelasan tentang batasan mengenai interaksi di luar tempat kerja. Koji yang menyusul Miho dari belakang, tak sengaja mendengar percakapan itu. Dia merasa sedih dan kecewa,
Selanjutnya diam-diam dia pergi meninggalkan tempat itu. Sementara di lain pihak, kejadian yang mengejutkan tadi membuat Miho merasa sangat tidak nyaman. Perlu digarisbawahi, Miho di hari itu baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Gadis muda ini merasa takut kalau sampai Tuan Yoshikawa, pelanggan tetapnya, nanti akan menjadi penguntit yang akan menghantui hidupnya. Namun secara mengejutkan keesokan harinya, Koji kembali memesan sesi mimikaki untuk hari Jumat. Miho pun menyimpulkan, sepertinya Tuan Yoshikawa sudah paham mengenai batasan yang dia tetapkan, dan mereka bisa kembali berinteraksi, hanya di dalam salon saja. Di sesi mimikaki berikutnya, Miho menjelaskan bahwa dulu dia pernah mengalami hal yang sama terkait interaksi dengan pelanggan di luar salon dan rasanya sangat tidak nyaman. Setelah mendengar cerita Miho, Koji minta maaf dan meyakinkan Miho bahwa hal tersebut tidak akan pernah terulang lagi. Buntutnya, ketegangan di antara keduanya pun mencair dan kembali normal. Sejak pertama kali bertemu Miho, Koji menggunakan alasan layanan pembersihan telinga, total sebanyak 154 kali. Bahkan selama liburan tahun baru, terhitung mulai tanggal 27 Desember tahun 2008, hingga tanggal 4 Januari tahun 2009, Koji mendatangi salon mimikaki tempat Miho bekerja, sebanyak 9 kali berturut-turut. Semakin lama, Miho semakin terbiasa untuk bersikap santai dan menggunakan bahasa kasual saat berbincang, yang ternyata, sikap Miho disalahartikan oleh Koji, dengan berpikir bahwa Miho juga menyukainya. Dalam salah satu sesi, Koji bertanya kepada Miho, "Apa pendapatmu tentang penampilanku? Apakah aku jelek? Apa aku biasa saja? Atau aku tampan?" Mungkin kita sudah bisa menebak jawaban apa yang akan diberikan oleh seorang terapis seperti Miho kepada pelanggan tetap seperti Koji. Namun bagaimanapun, Koji tetaplah pelanggan biasa di mata Miho, sama seperti pelanggan-pelanggan lainnya. Karena tidak mau menyinggung perasaan Koji, Miho diam sejenak dan menimbang apa yang sebaiknya dia katakan. Beberapa detik kemudian, Miho menjawab, sedikit di atas rata-rata. Koji memang tidak berharap Miho akan menjawab bahwa dia tampan. Andaikan Miho menjawab bahwa dia biasa-biasa saja, Koji sudah puas. Sedikit di atas rata-rata adalah kalimat yang membuat Koji melambung hingga ke awan. Pada bulan Februari tahun 2009, Koji mengingatkan Miho bahwa dia sudah menjadi pelanggan tetap Miho selama 1 tahun, mereka juga sudah sangat akrab dan nyaman satu sama lain. Jadi Koji mengusulkan agar mereka merayakan kenalan 1 tahun mereka dengan makan malam di luar. Miho menolak dengan alasan bahwa peraturan salon sangat ketat, dan para terapis tidak diizinkan untuk bertemu pelanggan di luar salon. Kalau sampai terjadi, bisa-bisa dia kena pecat. Setelah sesi selesai, Koji mendatangi manajer salon, meminta supaya diberi pengecualian agar dia dan Miho bisa makan malam di luar sekali saja. Namun si manajer yang sudah paham situasinya berkata bahwa hal itu sangat tidak diperbolehkan dan sudah menjadi peraturan nomor 1 di salon mereka. Di lain hari, Koji menyebutkan bahwa dia memiliki tabungan di bank sebesar 10 juta yen, atau sekitar 1 miliar kalau dirupiahkan. Selain itu, walaupun tidak secara spesifik, Koji juga menyebutkan gaji bulanannya yang besar. Dengan harapan, Miho akan tergiur dan mulai memberikan respon sesuai yang Koji harapkan. Alih-alih, sebagai upayanya untuk melindungi diri, Miho menunjukkan foto keluarganya, secara spesifik menyebutkan bahwa dia memiliki seorang kakek, ayah, dan seorang kakak laki-laki. Maksud Miho di sini adalah supaya Koji paham bahwa dia tidak tinggal sendirian di Tokyo, dan pesan tersiratnya adalah, Koji jangan pernah berpikir untuk macam-macam terhadapnya, kalau tidak mau berurusan dengan para laki-laki di rumahnya. Lagi-lagi di lain pihak, Koji mengartikan aksi Miho yang menunjukkan foto keluarganya, sebagai sikap bahwa Miho ingin mengenalkan Koji kepada keluarganya. Cara Miho dan Koji menghasilkan dan menghabiskan uang, benar-benar bertolak belakang. Koji dengan senang hati menghabiskan hampir setengah dari gajinya di salon mimikaki. Sementara Miho, dengan setengah hati melayani Koji supaya dia bisa segera mengumpulkan uang untuk membeli rumah, agar dia dan keluarganya tidak lagi menumpang di rumah sang kakek. Pada tanggal 5 April tahun 2009, Koji berkata kepada Miho bahwa salah satu kerabatnya membuka rumah makan. Lokasinya tak jauh dari salon tempat Miho bekerja. Koji mengajak Miho makan malam di sana dan berbohong bahwa dia sudah minta izin dengan manajer salon. Miho menjawab bahwa dia tidak bisa makan malam dengan Koji, yang secara kebetulan, Miho sudah ada janji makan malam dengan teman-teman SMA-nya. Koji yang frustasi dengan penolakan demi penolakan dari Miho, dengan tegas berkata, "Baiklah, kalau begitu kita makan malam besok."
Kalimat itu tidak lagi bernada ajakan, lebih cenderung ke paksaan atau perintah. Miho yang merasa takut, hanya bisa mengangguk kecil demi mengakhiri topik pembicaraan tersebut. Setelah sesi mimikaki selesai, Koji keluar dari salon dengan senyum lebar, membayangkan besok akhirnya dia bisa makan malam bersama gadis pujaannya. Sementara itu setelah Koji pergi, Miho langsung mendatangi manajernya, memohon supaya Koji alias Tuan Yoshikawa di blacklist dari salon mereka. Si manajer itu pun menuruti permintaan Miho dan di hari-hari berikutnya, Koji sudah tidak bisa lagi memesan layanan Miho dengan berbagai alasan yang dikarang oleh si manajer. Setelah tidak berhasil bertemu Miho di salon, Koji terus berusaha menghubungi Miho via telepon dan pesan teks. Selama 3 hari berturut-turut, panggilan telepon dan pesannya tidak digubris oleh Miho. Di hari keempat, Miho ternyata sudah memblokir nomor telepon Koji. Setelah gagal bertemu Miho dengan berbagai cara, di hari-hari berikutnya, Koji mulai mengawasi Miho dari kejauhan demi bisa melepas kerinduannya. Selalu begitu hingga sebulan kemudian, Koji merasa sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya dan memutuskan untuk menghampiri Miho. Tapi hal itu tidak pernah bisa dia lakukan karena Miho ternyata selalu diantar jemput oleh laki-laki, entah itu ayahnya, saudaranya, atau teman kerjanya. Koji memperhatikan Miho dari jauh, mengikutinya selama dalam perjalanan pulang, hingga akhirnya, Koji berhasil tahu alamat tempat tinggal Miho. Pada tanggal 19 Juli tahun 2009, Koji punya kesempatan untuk mendekati Miho yang saat itu berjalan pulang sendirian. Koji tiba-tiba menghadang Miho, menggenggam tangan gadis itu dan berkata, "Aku tidak bisa tidur karena aku merindukanmu, bisakah aku datang lagi ke salon?" Miho yang panik dan ketakutan, berupaya sekuat tenaga melepas genggaman tangan Koji lalu segera berlari masuk ke sebuah toko swalayan, di mana dia kemudian menelpon polisi. Ketika petugas polisi datang menemui Miho, mereka tidak berhasil menemukan keberadaan Koji. Sejak insiden di malam itu, Miho merasa hidupnya sudah tidak aman lagi. Untuk sementara dia memutuskan berhenti kerja dan mengurung diri di rumah, sampai situasi benar-benar aman, dan dia yakin Tuan Yoshikawa alias Koji sudah tidak mengganggunya lagi. Koji semakin depresi karena kini dia sudah tidak bisa lagi melihat Miho di sekitar salon maupun di sekitar rumah tempat tinggalnya. Koji merasa sakit hati atas penolakan gadis pujaannya, hingga tumbuhlah benih-benih dendam di dalam dirinya. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2009, Koji bangun tidur, lalu memasukkan sebuah palu, pisau lipat, dan sebilah pisau dapur ke dalam tasnya. Sekitar jam 9 pagi, dia sudah berdiri di depan pintu rumah Miho, yang secara kebetulan, kondisinya tidak terkunci karena ibu Miho baru saja masuk rumah setelah membuang sampah. Koji dengan leluasa masuk ke dalam rumah. Setelah pintu terbuka, Koji bertemu dengan nenek Miho, yang kebingungan dan panik berteriak karena melihat orang asing masuk ke rumahnya. Koji langsung mengeluarkan palu dari dalam tasnya dan menghabisi wanita berusia 78 tahun itu. Setelahnya, Koji naik ke lantai atas dan mencari kamar tidur Miho. Saat itu Miho sedang tidur dan terbangun ketika mendengar suara teriakan neneknya. Sebelum Miho sadar sepenuhnya, Koji langsung melompat ke atas tempat tidur dan menikam Miho sebanyak 12 kali. Ibu Miho sejatinya ada di lantai bawah. Saat mendengar suara teriakan si mertua yang disusul dengan suara teriakan putrinya, wanita itu langsung berlari keluar dan mencari pertolongan. Setelah selesai dengan aksinya, Koji sama sekali tidak berniat untuk melarikan diri. Dia terus berada di kamar Miho dan memperhatikan kondisi gadis itu yang terluka parah. Beberapa menit kemudian, suara sirine ambulans dan mobil polisi terdengar dari kejauhan. Koji masuk ke kamar mandi, melepas bajunya yang berlumuran darah, membersihkan tangannya, lalu keluar dari rumah untuk menyerahkan diri. Nenek Miho dinyatakan meninggal di TKP, sementara Miho segera dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya berhasil diselamatkan. Namun sangat disayangkan, sebulan kemudian, kondisi Miho tiba-tiba drop dan dia pun meninggal menyusul sang nenek. Hayashi Koji ditetapkan sebagai tersangka, dan diseret ke pengadilan distrik Tokyo pada awal bulan Februari tahun 2010, di mana dia didakwa atas pasal pembunuhan berencana. Jaksa menuntut Koji agar divonis dengan hukuman mati. Pada tanggal 10 Februari tahun 2010, hakim menetapkan Hayashi Koji bersalah dan dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup atas kejahatannya. Hakim meloloskan Koji dari hukuman mati, karena dia dinilai telah menunjukkan rasa bersalah dan sikap menyesal atas perbuatannya.
Terkait vonisnya, Koji menyatakan bahwa dia menerima putusan hakim, dan berkata bahwa dia tidak akan mengajukan banding. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah hidup Ejiri Miho. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.